Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Udah lama nggak bikin video lagi. Sekarang udah hampir pertengahan Mei ya. Ini sebenarnya udah bikin budgetingnya udah dari kapan, cuma emang baru sempat aja. Dan dijadiin jadi satu video aja, dan ya kita langsung lanjut aja ya. Oke, kita langsung untuk budgeting aja. Untuk evaluasi bulan Aprilnya nggak sempat bikin videonya, tapi uangnya habis semua. Di sini kita ada bagian income-nya, ada bagian income sama others. Kemudian kita langsung bagian fixed dan variable expense. Ada groceries masih sama 800.000. Untuk food masih sama 1,2, gas dan air galon itu 250. Untuk eating out 800.000, untuk keperluan anak kids itu 500, household 300.000, housing bill 225, tuition 250, electricity 400, untuk transport 1 juta. 1 juta karena kita mau ada keperluan keluar kota ya. Kemudian untuk giving 3 juta rupiah. Kemudian untuk phone bill 200.000 dan miscellaneous 75.000. Kita sambil hitung-hitung. Teman-teman gimana nih? Udah mulai budgeting untuk bulan Mei? Udah mulai pertengahan ya. Kayaknya udah sebagian besar udah mulai budgetingnya, dan ya udah setengah jalan. Gimana? Masih sesuai dengan rencananya? Semoga masih sesuai ya. Semangat-semangat. Oke, ini kita sambil hitung-hitung total untuk fixed dan variable expense untuk bulan ini itu 9 juta. Kemudian kita langsung ke bagian saving dan invest. Kita totalkan dulu ini untuk dana pendidikan anak, untuk dana pensiun, untuk tabungan haji dan tabungan rumah. Untuk tabungan rumahnya ini ya tabungan rumah yang saya simpan sendiri, karena untuk tabungan untuk pembelian rumah ada bagiannya itu suami yang bagian savingnya ya. Oke, kita langsung lanjut untuk bagian sinking fund. Kita akan selesaikan untuk bagian sinking fund untuk kurban, karena untuk bulan depan udah mulai ya. Udah masuk Zulhijjah nanti bulan Juni. Jadi kita mulai selesaiin aja. Untuk home appliance 2,1, one month ahead 1 juta, Idul Fitri kita mulai saving lagi untuk 2025. Kita tabung 600.000, medical 350, ada spending juga untuk skincare, setiap anggota keluarga dan juga gift. Kemudian ada tambahan juga untuk rainy day dan juga orang tua. Ini untuk alokasi saving challenge. Oke, ini kayak buru-buru ya untuk recordnya ya, karena waktunya terbatas, tapi mau selesaiin semuanya di satu waktu. Ya, ini dana yang saya sediain untuk daily cash-nya. Jadi sebagian pakai uang cash, bagian lagi nanti ya langsung transfer via rekening atau juga menggunakan e-wallet ya. Sambil kita hitung-hitung, totalnya ini ada 1 juta ya. Ini kemudian tambah 1 juta lagi, udah 2 juta. Seratus, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 2.800.000. Uangnya kebalik-balik nggak apa-apa lah ya. Oke, ini 60.000 dan 15.000. Totalnya ada di 2.875.000 ya untuk uang cash yang akan kita masukkan ke daily cash. Jadi nggak semuanya kita pegang cash. Seperti groceries biasanya saya pegang cash. Untuk kali ini nggak pakai cash dulu untuk bagian groceriesnya. Oke, ini banyak slip-slip yang belum dibuang. Oke, kita singkirin dulu. Oke, groceries nggak kita isi untuk bulan ini karena rencananya bagian online aja.
Kemudian untuk bagian food atau belanja mingguan kita masukkan 1,2. Jadi untuk per minggunya 300.000. Ya kadang untuk food ini kadang kalau misalnya memang lagi malas masak, kadang beli lauk. Jadi pakai dana yang mingguan ini. Beda sama yang eating out ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut untuk yang water dan gas 250.000. Biasanya kan 310 atau apa ya. Cuma untuk bulan ini saya anggarkan 250 karena kebetulan semingguan itu keluar kota. Oke, ini untuk bagian eating out seperti biasa, hanya sebagian aja yang saya pegang cash, 300.000 aja. Sisanya pakai e-wallet. Jadi kadang-kadang ya kalau lagi makan di luar, kalau yang bisa pakai QRIS, kadang-kadang pakai QRIS, kadang-kadang pakai atau pakai yang lain, misalnya beli Grab atau yang lain. Oke, ini untuk kebutuhan anak kids 500.000 ya, dicukup-cukupin, insyaallah cukup. Kemudian untuk tuition 250. Ini untuk biaya syahriah TK dan juga TPQ, sama untuk ekskul juga. Kemudian ini untuk household, untuk mbak yang bantu ke rumah seminggu sekali 300.000. Untuk bill nggak saya isi, nanti langsung transfer aja. Dan ini untuk miscellaneous 75.000. Uang jaga-jaga 75. Alhamdulillah. Untuk daily cashnya udah, kita langsung lanjut untuk ngisi bagian saving dan juga sinking fund. Ya, uangnya udah disiapin untuk bagian saving dan sinking fundnya. Kita ada money slip juga karena nggak semuanya kita harus pakai cash karena lumayan nominalnya, dan takut juga kalau banyak cash di binder kan. Oke, ini kita sambil hitung. Ini ada 1 juta. Uangnya kebalik-balik. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa risih itu uangnya nggak rapih, mohon maaf ya. Oke, ini kita sambil hitung 1 juta. Uang yang cashnya 400, 1.400.000. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Jadi totalnya untuk uang cashnya ada di 2.150.000 ya. Dan sisanya nanti ada sebagian besar money slip. Di sini ada money slip yang hasil beli di toko Cinti Studio, ada yang bikin sendiri juga, ada yang waktu lagi awal-awal bikin pakai print-printan kertas dan pakai cutting stiker gitu ditempelin. Ya, yang penting ini untuk simbolis kalau ada uangnya aja. Karena kebetulan habis yang baru-barunya untuk money slipnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka contekan untuk bagian budget planner yang bagian saving dan juga sinking fund, biar nggak salah masukin. Kita awali untuk yang pertama itu binder kids. Kita bakal isi 2 envelope aja, yaitu bagian Aisyah saving untuk dana pendidikan jangka panjang dan Aba saving, masing-masing di nominal 3,5 juta ya. Kita sambil isi untuk bagian savingnya, nggak usah kita hitung ya, untuk totalnya nanti aja mungkin di akhir tahun. Kita sambil warnai juga untuk trackernya, supaya nggak kelamaan, sambil dicepetin untuk warnainya ya. Alhamdulillah udah kita warnai, lumayan udah banyak yang keisi dari targetnya untuk tahun ini 8 juta. Alhamdulillah ya, optimis bisa full
di akhir tahun, dan semoga bisa lebih cepat dan bisa lebih banyak nabungnya. Untuk Abbas juga sama, kita masukkan juga 3,5 juta yang akan kita masukkan di long term pendidikannya gitu. Kita juga bakal warnai ya. Oke, udah kita warnai ya, sama kakak Aisyah juga, karena ya untuk tabungan dana pendidikan anak ini nominalnya masih sama setiap bulannya. Saya nabung untuk kakak dan adiknya biar fair aja untuk saat ini. Nggak tahu kalau nanti kedepannya bakal dibedain nggak jumlah nominal yang ditabungnya. Oke, kita langsung lanjut ke binder selanjutnya. Kita bakal isi untuk bagian retirement atau tabungan pensiun saya sendiri, karena suami kan udah ada di kantor. Ini untuk tambahan dan pegangan saya. Kita isi 2,5 juta dan sampai kita warnai. Oke, udah kita warnai. Wow, udah lumayan terisi untuk targetnya tahun ini. Optimis di akhir tahun bisa full. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi masih nyoba-nyoba nabung dana pensiun, semangat ya, kita namanya manusia, ikhtiar untuk bekal kita di masa tua supaya ya tidak menyulitkan anak. Amin ya robbal alamin. Oke, kita warnai juga untuk tabungan haji. Tabungan haji 1,5 juta sambil kita warnai. Oke, dan untuk bagian dana haji udah kita warnai. Next kita lanjut untuk isi di binder ini yang terakhir, yaitu untuk dana house itu 2.200.000. 2 jutanya menggunakan money slip dan 200-nya kita pakai cash ya. Kita sambil warnai. Untuk teman-teman yang baru lihat video ini, untuk dana house ini atau home ya, saya nyisihin sendiri, entah buat nambah-nambah atau mau beli furnitur atau apa. Yang jelas kalau untuk tabungan dana rumah itu nanti itu adalah bagian suami saya. Jadi di rumah tangga kami itu tabungan rumah tangga dipegang suami juga, dipegang istri juga sesuai dengan pos-posnya. Saya megang dana darurat dan pendidikan anak dan juga beberapa sinking fund yang saya rasa perlu, dan suami juga pegang untuk dana tabungan utama dan tabungan rumah, tabungan pajak, dan yang lain-lain gitu. Kalau teman-teman gimana? Untuk bagian nabung di istri aja atau di suami aja, atau ada pembagian juga seperti di kami? Boleh share-share di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing aja di sini. Sambil ya, mohon maaf kalau teman-teman yang nonton ini video kali ini panjang sekali, karena biar di satu video aja semuanya. Oke, ini untuk dana home udah kita warnai semua. Alhamdulillah. Kita langsung lanjut ke binder high priority sinking fund. Kita mau penuhi nih bagian kurban 1,4. Untuk 1 jutanya pakai money slip dan 400-nya kita pakai cash ya. Alhamdulillah targetnya 4 juta untuk kurban ini, dan kemarin itu setelah saya hitung-hitung baru 2,6, jadi kita langsung fullin aja sekarang karena bentar lagi udah mau Zulhijjah, nanti di bulan Juni ya, takutnya terlalu mepet, biar dananya udah siap. Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan buat teman-teman yang mau berkurban. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan konsisten untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Amin amin ya robbal alamin. Yeay, udah selesai untuk kurban ini.
Oke, lanjut kita ke bagian Idul Fitri. Kita udah mulai nabung lagi nih untuk Idul Fitri tahun depan 600.000, tapi belum pakai trackernya ya, karena itu trackernya belum dihapus, belum sempat. Kita langsung lanjut aja. Untuk bagian home appliance kita masukkan 2.100.000. Udah goal berarti ya, dari yang diharapkan kita nggak usah isi dulu karena biar gak kelamaan. Kemudian untuk bagian medical ini kita isi 350. Kita pakai cash aja, targetnya juga cuma 1 juta. Sambil kita cek-cek dan warnai ya. Untuk dananya 100, 200, oke, 300, 350. Oke. Udah keisi lumayan, alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi. Yeay. Amin, mudah-mudahan bisa terpakai sesuai dengan tujuannya. Kadang-kadang tuh jeleknya saya, nggak tahu kalau teman-teman gitu juga nggak sih, kalau padahal sinking fund-nya udah sesuai dengan tujuan, uangnya udah kekumpul, tapi waktu mau pakai atau spending itu mikir berulang kali, beneran mau dipakai sekarang nggak ya? Atau aku aja, padahal nggak boleh ya, karena ya kita kan nabung udah ada peruntukannya. Jadi ya harusnya nggak boleh disayang-sayang, karena kita kan bukan mau menimbun harta gitu. Oke, ini untuk rainy day kita isi 700.000 harusnya. Di sini tuh ternyata kurang, jadi saya ambil dulu ya tambahan uangnya untuk dimasukkan. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Pas ya. Yang kita akan masukkan 700.000 untuk bagian rainy day. Untuk rainy day ini ya, kalau misalnya tracker udah full, kita bakal tetap nabung tapi sedikit demi sedikit, karena yaitu termasuknya uang dana darurat jaga-jaga gitu. Kemudian ini one month ahead juga kita isi 1 juta. Kita sambil warnai ya, kita coret aja biar nggak kelamaan. Untuk one month ahead, jadi kalau teman-teman misalnya bingung kenapa ada rainy day, ada dana darurat yang udah full, kemudian ada one month ahead. Kalau rainy day itu lebih ke buat saya sendiri, kalau ada over budget atau ada kebutuhan mendesak, misalnya keluarga atau keluarga inti saya, misalnya orang tua, dari dana parents bisa, dari dana rainy day bisa. Kalau one month ahead ini khusus kalau keperluan di keluarga aja gitu. Oke, ini udah semua, alhamdulillah. Untuk bagian saving dan sinking fund-nya udah, kita langsung lanjut saving challenge. Ya, kita langsung lanjut aja. Ini uangnya udah siap, kita langsung susun-susun dulu ya. Oke, uangnya udah kita susun. Nanti di perjalanan mungkin nanti bakal ada tambahan tukar-tukar uangnya. Kita sambil geser-geser dulu. Kita awali akan isi bagian 100 envelope challenge ya. Dan seperti biasa, untuk 100 envelope challenge ini kita bakal isi dari yang terbesar dulu. Kalau saya biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain mau yang dari depan dulu juga boleh, karena bebas. Dan saya ngisinya masih sesuai dengan angka ya, untuk ngisi setiap pouchnya ini. Kita sambil mau isi-isi, sambil dicepetin aja kali ya, supaya nggak terlalu lama untuk isinya.
Jadi di sini kita isi dari nominal tadi 82, 81, 80, 78, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, dan kemudian nominal terakhir yaitu di angka 40. Oke, ini kita udah isi semua sambil kita warnai ya. Untuk di trackernya kita warnai agak cepat aja. Jadi kita udah isi sekitar 10 apa 11 ya, 11 amplop. Alhamdulillah bisa lumayan keisi banyak. Jadi ya berharap di akhir tahun bisa full seperti tahun-tahun sebelumnya ini. Jadi berarti 100 envelope challenge ini berarti tahun ketiga ya, tahun ketiga untuk ngejalanin 100 envelope challenge ini. Alhamdulillah, dan semoga terus konsisten sampai tahun-tahun selanjutnya. Teman-teman yang masih mau nyoba boleh coba 100 envelope, tapi nggak harus sesuai dengan angka karena takutnya terlalu berat. Bisa juga misalnya teman-teman nentuin misalnya per pouchnya, atau enggak misalnya pakai amplop atau pakai ziplock. Setiap iconnya, setiap logo envelope-nya misalnya 5.000 gitu. Jadi yang tidak memberatkan aja buat teman-teman. Oke, ini kita langsung lanjut untuk isi di binder challenge selanjutnya yang bagian candy house. Kita selesaiin di bagian section 2. Ini kita akan arsir semua totalnya yang harus diisi di sini, yaitu di nominal 260.000. Kita pakai pecahan 50.000 sama 5.000-an aja ya, karena ini uang 5.000-annya banyak sekali. Kita sambil isi-isi supaya uang recehannya kepake. Nanti gampang buat kedepannya kalau misalnya buat tukar-tukar uang gitu. Oke deh, alhamdulillah untuk bagian candy house challenge ini 2 section sudah selesai. Masih ada 2 section lagi dan semoga bisa selesai lebih cepat dari yang direncanakan. Lanjut ke binder yang pink. Kita akan isi untuk bagian 2024 challenge. Di sini kita nggak usah warnain aja, kita coret aja biar nggak terlalu lama. Kita akan coret beberapa angka supaya cepat, dan kita bakal coret lumayan banyak angkanya. Sekitar ada 12 angka yang kita selesaikan untuk kali ini, karena alhamdulillah kan ada tambahan pemasukan sehingga bisa saving lebih banyak. Jadi kalau bagi sebagian orang mungkin ada yang mikir kalau income-nya banyak ngapain di budget. Salah ya teman-teman, tetap harus di budget. Di budget itu bukan berarti pelit ya teman-teman, tapi kita mengalokasikan dananya sesuai dengan tujuannya. Ada berbagi, ada memberi, ada menabung, ada juga spending, dan untuk mengisi goal-goal tujuan finansial kita. Karena kalau bukan kita lagi yang merencanakan, siapa gitu. Bagi teman-teman yang lagi baru mulai budgeting, yang kadang-kadang ngerasa aduh ngapain, ada efeknya, ada manfaatnya. Insya Allah meskipun sekarang masih belum begitu terasa, nanti setelah beberapa lama ngejalanin kita bakal kebentuk habitnya sendiri dan kita bakal ngerasa lebih gampang gitu. Oke, kita langsung lanjut di bagian scratch of challenge. Kita bakal scratch 6 lingkaran ya. Kita selesaiin untuk quarter 2, kita selesaiin lebih cepat. Kita sambil lihat nominalnya berapa.
Oke, ini udah kelihatan semua nominalnya. Kita sambil bersihin dulu. 65 tambah 25 90 tambah 50 140 180 210 dan 60 270.000. Totalnya ada 270.000 untuk menuhin di sini. Kita mix aja ya, nominal yang 50.000, 10.000, 5.000. Oke, udah kita masukkan aja langsung. Untuk kali ini alhamdulillah kita langsung lanjut untuk binder challenge yang selanjutnya, yaitu bagian travel challenge. Binder yang putih ini travel challenge, dan ada Harry Potter challenge, tapi Harry Potter nanti diisinya pakai uang bisnis kalau ada sisanya. Oke, kita bakal isi bagian yang amplop nomor 3. Kita fullin aja untuk kali ini. Alhamdulillah totalnya 1 juta rupiah ya, untuk kita fullin untuk amplop yang nomor 3. Kita sambil coba hitung, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Kita sisanya nge-mix antara 10.000, 5.000 dan 20.000 ya, supaya nyebar uang recehnya. Nih bingung salah ngitung. Oke, kita masukin aja 20.000. Oke, harusnya benar. Coba kita hitung. 10.000, 20.000, 30, 40, 50, 60, 70. Kurang 10.000 ya. Itu 90. Ini kita cross check lagi. Ya, kurang 10.000. Kita masukin aja 10.000 lagi. Jadi tadi 900 tambah 100.000 pas 1 juta rupiah yang kita akan masukkan di envelope 3 ini. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ngisi binder challenge yang terakhir, yang di bagian binder resin. Untuk flower challenge, ini targetnya 10 juta kalau nggak salah, gede ya. Tapi ya bismillah, namanya ikhtiar, bisa harusnya. Untuk tabungannya kita selesaiin dari yang Maret dulu, kurang 100.000. Kemudian kita finishing yang bulan April juga 800.000. Kita warnai semuanya. Ini di 800.000. Ini tuh ternyata nggak gitu kelihatan ya, karena gambarnya terlalu penuh. Kita sambil hitung uangnya ya, 800.000 untuk yang April, dan kita juga mau nyelesain yang bulan Mei. Yang Mei pun sama 800.000 rupiah. Kita warnai semua. Nanti sambil kita hitung ulang sisa dananya, harusnya 800.000 juga sesuai dengan yang akan kita tabung di bulan Mei ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ini, saya udah nyoba-nyoba nyoret-nyoret dulu ya, kira-kira nabungnya pas enggak, kira-kira untuk challenge yang ini kalau kita masukin segini ada sisa enggak gitu, sebelum tag video. Jadi pas lagi budgeting juga dialokasiin untuk bagian challenge ya, kadang-kadang on the spot juga sih. Tergantung. Oke, alhamdulillah udah pas semua ya. Ini untuk dana challenge bulan April, Mei, dan tadi Maret juga tinggal 100.000 kurangnya. Jadi udah selesai semua untuk budgeting dan juga cash stuffing, daily cash, saving dan invest, dan juga saving challenge ya. Ini sampai kita bersih-bersihin dulu. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau videonya terlalu panjang. Mudah-mudahan nggak bosan, dan
Semoga bisa menyemangati teman-teman yang lagi sama-sama untuk memperbaiki keuangan. Semoga bisa memberikan inspirasi, kalaupun enggak ya semoga bisa menyenangkan mata teman-teman. Nanti kalau ada yang suka sama bindernya, suka sama envelope-nya, bisa cek di description box. Oke deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.